Kamera rolling action. Oke, selamat datang kembali di Trikom Indonesia. Setelah sekian lama tidak upload, kita kedatangan Dell Optiplex 3020. Ini Intel generasi keempat ya. Sesuai judul ini adalah rakit PC seminim mungkin untuk bisa merasakan macOS atau dalam macOS dengan metode Hackintosh Open Core. Ini kemarin ini rakitan build up yang ready juga di Tokped. Kita langsung buka saja. Nah, dengan harga kurang lebih 500 atau 550.000 kita sudah dapat motherboard, prosesor Core i3 Gen 4 dan RAM 1 keping 4GB dan harddisk 500GB. Nanti ini kedepannya opsi upgrade-nya juga lumayan banyak. Kita bisa tambah di sini slot SATA-nya ada 3 ya. Slot SATA ada 3. Nanti bisa ditambah SSD agar lebih cepat, kita bootingnya bisa lebih cepat, dan RAM-nya maksimalnya di sini ini karena chipset Intel H81 dari Dell, ini maksimal upgrade RAM-nya 8x2 atau 8GB kali 2 keping, jadi maksimal 16GB, dan prosesornya mentok ini sampai Core i7 Gen 7. Prosesornya ini mentok sampai Core i7 Gen 4. Tentunya Gen 4 ya. Tapi tidak disarankan Core i7 Gen 4 seri K karena itu terlalu overpower. Dan juga kalaupun kita pakai Core i7 tapi harganya itu nggak worth it untuk dibeli karena harganya itu prosesornya aja udah 700. Jadi kalau lebih aman dan performa bagus, kita ambil Core i5 Gen 4. Itu serinya banyak, ada 5470, 6470, 6490 dan lain-lain. Itu di kisaran harga 300 sampai 350.000. Itu udah 4 core, 4 thread. Sementara yang udah terpasang ini Core i3 4150. Itu berarti dual core 4 thread. Ini masih cukup untuk menjalankan dan enak untuk menjalankan macOS atau Hackintosh. Belum dicoba sampai Monterey, tapi kemungkinan Monterey juga bagus. Tapi di video kali ini kita mencobanya menggunakan Big Sur, macOS Big Sur. Oke, untuk spesifikasinya di sini menggunakan power supply Dell. Ini power supply ini jelas kualitasnya terjamin. Ini kapasitasnya 210 watt maksimal ya, 290 watt. Pasti ini real pure gitu, pure power. Dan di sini nanti kita bisa upgrade juga. Kalau ada budget lebih bisa dipasang juga PGA di slot PGA di sini. Disarankan kalau pakai PGA, kalau mau PGA langsung kita pasang PGA tanpa pin power seperti RX 550 yang 4GB atau yang 2GB, RX 470. Kalau mau pakai Hackintosh itu wajib dari AMD seri RX yang non pin power. Kalau seri yang pin power berarti kita harus upgrade juga power supply-nya ke 80 plus yang kisaran harga kalau baru 500 ribuan. Tapi lebih aman dan menekan budget, lebih baik pakai PGA pin power yang TDP-nya di bawah 75 watt. Ini masih aman. Oke. Untuk ininya, untuk portnya
Oh ya, sebagai catatan ini wajib monitor kalian harus support DisplayPort. Ini nih DisplayPort, yang ini DisplayPort, yang ini Dishub atau PGA. Jadi kalau Windows pasti normal ini. Kalau Hackintosh pakai Big Sur, kemarin dicoba di sini nggak bisa, kalau di sini udah bisa. Di sini bisa booting, di sini nggak bisa booting ya. Jadi wajib monitornya pakai DisplayPort yang support DisplayPort, atau kalian bisa pakai converter DisplayPort to PGA atau DisplayPort to HDMI. Oke, untuk kesimpulannya, dengan spek bawaan ini kita memakai Core i3 Gen 4 4150, RAM bawahnya 4 GB, kita tambah 4 GB lagi agar lebih enak. Jadi 8 GB, 2 kali 4 GB. Untuk itunya, untuk storage-nya nanti kita pakai SSD 240 GB dari Carpool. Ini saya sudah sediakan juga EPI-nya agar kalian nggak repot bikin EPI, karena itu lumayan susah kalau belum paham. EPI-nya udah diupload ke GitHub dan cara-caranya juga di sana udah di itu. Jadi sekarang cuma review PC-nya sama harganya, harga PC sama PC-nya, kemudian nanti review si Hackintosh-nya. Oke, kita lanjut ke layar macOS-nya. Oke, ini kita sudah masuk ke Hackintosh-nya, Hackintosh Big Sur. Kita coba lihat ininya. Nah, kedeteknya iMac Retina 5K 27 inch 2015 ya. Prosesornya kedetek Core i3, RAM-nya 16 GB karena tadi sudah diganti lagi, di upgrade 16 GB, tapi 8 GB juga nanti akan lancar. Grafiknya atau PGA-nya onboard Intel HD atau onboard Intel HD, grafik 4400, VRAM-nya kebaca 2 GB gitu. Layarnya saya memakai Dell 24 in dengan tipe ini, tentunya dengan Full HD. Penyimpanannya di situ tadi ada SSD 240 GB. RAM-nya ini. Yang tadi lebih detailnya kita buka aplikasi yang namanya Hacking Tool. Nah, ini 16 GB. CPU-nya Core i3 Gen 4 4150 3,5 GHz Haswell. Tentunya Haswell ya. Dan eGPU-nya itu PGA onboard-nya kedetek Intel Xeon. VRAM-nya tentu kedetek 2 GB. Oke, apalagi ya? Ini apa? Wow, menarik. Nah, VRAM-nya sebenarnya VRAM-nya 1,5 ya, 1,5 GB. RAM buffernya juga oke. Semua oke. Soundnya oke. Depan belakang bagus. USB-nya udah di map. Jadi USB-nya semuanya berjalan dengan normal. Jadi ini khusus Dell Optiplex yang versi mini tower ya. Nah, colorful 240 GB. Dan sebagai tambahan saya upgrade juga ke harddisk 1 tera. Data pribadi di sini semuanya. Dan ini dual boot dengan Windows. Oke, mungkin cukup kita tes. Ini cocok, disarankan cocok untuk ketik-ketik, untuk nonton video di YouTube, untuk biasalah, nggak terlalu berat juga Core i3. Jadi lebih bagus juga nanti pakai Core i5 ya, akan lebih bagus.
karena nanti pakai Intel HD 4600. Kita coba video di YouTube. Ini resolusinya Full HD 1080p, masih stabil ya. Volumenya kita kecilin dulu, stabil, nggak ada lag atau apa. Untuk nonton Netflix, untuk nonton YouTube dengan rasa MacBook gitu. Oh ya, untuk koneksi internet saya menggunakan jaringan dari LAN, langsung dari ini ya. Bentar. Untuk koneksi internetnya langsung dari LAN. Mana sih pengaturan jaringan? Ini menggunakan Ethernet, langsung menggunakan LAN ya. Untuk mungkin cukup sekian, sudah lancar di spek ini, di spek Core i3. API-nya bisa kalian download di link di deskripsi. Tutorialnya juga ada nanti di sana, langsung mengarah ke GitHub. Semalam sudah saya upload. Jadi API-nya, jadi ini saya anggap kalian sudah bisa membuat image-nya ke flashdisk pakai Balena Etcher. Image si itunya si macOS Big Sur-nya. Jadi nanti tinggal copy API-nya, tapi sebelum di copy ke flashdisk-nya, ke folder API-nya, sebelum folder API-nya di copy ke partisi API yang ada di flashdisk itu, kalian wajib mengganti, bukan mengganti, wajib menambah SMBIOS-nya. Di generate-nya itu pakai SMBIOS dan bisa nanti dilihat, mungkin nanti dibuatkan tutorial terpisah kalau yang kurang mengerti gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan ke harganya, detailnya, detail speknya dan detail harganya. Oke, ini dia masuk ke pembahasan harga. Yang ditunggu-tunggu ini pasti harganya. Dell Optiplex 3020 mini tower ini di Tokopedia dengan harga 550.000 per tanggal 14 Juni 2024. Kita pakai tambahan RAM 4GB, jadi RAM-nya 8GB. Totalnya 595.000 atau 600 kurang 5.000. Sudah dapat spek seperti ini. Core i3 Gen 4, mobonya pakai Intel, Dell Intel H81, harddisknya 500GB dan power supply-nya build up dari Dell ya. Ini sudah cukup menjalankan macOS Big Sur untuk keperluan entertain seperti Netflix, YouTube atau Office, ketik-ketik sederhana ya. Tidak disarankan untuk edit video atau game. Oke, kita langsung ke versi upgrade-nya. Untuk versi upgrade di sini kita upgrade RAM ke 16GB 2x8GB dengan tambahan biaya kurang lebih dengan harga per tanggal 14 Juni 2024 itu RAM 16GB itu kurang lebih harganya 200.000 ya. Dan prosesor upgrade ke Core i5 Gen 4 kurang lebih harganya 2,5 sampai 350.000. Dan tambah SSD biar kenceng. Baru ini SSD-nya. SSD dari RX 7 120GB, harganya 166.000. Jadi kalau ditotalin 1.216.000. Kalau ditotalin 1.216.000 sudah dapat spek seperti ini. Spek versi upgrade-nya. Dan nanti kalau untuk kedepannya kalian bisa upgrade juga, tambah PGA yang non fin power, tanpa fin power, seperti RX 550 4GB DDR5 atau 2GB DDR5
khusus untuk Hackintosh, terutama Hackintosh. Lebih itu bukan itu lagi ya, wajib memakai PGA dari AMD seri RX agar Hackintosh-nya berjalan dengan lancar. Kalau pakai GTX kalau pakai Nvidia seperti GT 1030 nanti mentok, kalau nggak salah mentoknya di High Sierra, nggak bisa pakai Big Sur. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Nanti tutorial pasang dari awalnya kita akan buatkan. Oke, dan selamat jumpa di video selanjutnya. Baby, I got a secret. Can I trust you? I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy.